Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini siapkan buku tema kalian, buku penanya di halaman 65. Pembelajaran 5, yaitu kita mempelajari tentang muatan SPDP dan IPS. Nah, untuk pembelajaran kelima, kita muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Nah, pementasan tari adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi pementasan yang sering kalian lihat itu tujuannya adalah untuk menghibur penonton. Ia merupakan suatu karya seni. Jadi dalam setiap pementasan itu mereka selalu menampilkan yang terbaik agar yang menonton itu merasa terhibur. Jadi seperti itu. Contohnya misal kalian melihat wayang atau tari-tarian itu, kalian kan akan merasa terhibur. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari itu yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Jadi tidak boleh lupa. Nanti di atas panggung kok tiba-tiba lupa. Jadi sebelum kalian pentas itu gerakannya harus dihafalkan terlebih dahulu. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari agar pementasannya semakin menarik. Nah, kalian itu harus mempersiapkan meliputi bentuk tarian dan unsur pendukungnya. Jadi media utama tarian itu adalah gerak, sedangkan unsur pendukung yaitu busana, tata rias, properti, dan iringan musik. Nah, nih hal-hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari yaitu yang pertama, gerakan dan teknik menari. Itu ada beberapa unsur. Yang pertama, semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama, tidak boleh beda. Terus yang terakhir, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Jadi itu yang pertama, gerakan dan teknik menari itu harus diperhatikan. Nah, hal yang kedua itu adalah ekspresi. Jadi saat menari itu ekspresinya juga harus dimunculkan. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Jadi tarian itu bisa menyampaikan pesan tarian dapat dipahami oleh penonton. Misal tariannya sedih kok kalian senyum-senyum, nah itu kan tidak cocok. Nah, kalau tariannya ceria, musiknya ceria kok kalian merengut tanpa senyum, nah itu nanti tidak dapat pesannya di penonton ini maksudnya gimana, itu tidak dapat. Jadi ekspresi juga sangat mempengaruhi saat pertunjukan. Selain unsur tari tersebut, agar dapat memperagakan tarian kelihatan baik, itu ada hal-hal yang lain. Yang pertama, kesesuaian sikap anggota tubuh dalam melakukan gerak tari. Yang kedua, kesesuaian irama atau keserasian iringan dengan gerak tari yang dilakukan. Yang ketiga, kesesuaian rasa, baik rasa irama maupun rasa dalam melakukan gerak tari. Jadi itu. Jadi setiap kalian menari orang asal nari aja. Jadi harus dihayati, ekspresinya harus bagus, gerakannya harus hafal, menguasai panggung, tidak gugup. Jadi kalian harus ekspresinya harus bagus. Nah, itu yang pertama tadi
Ayo, yang pertama apa? Gerakan tari sesuai dengan irama. Yang kedua harus ekspresinya juga harus baik, jadi tidak asal joget-joget. Nah, untuk selanjutnya muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Muatan IPS. Nah, dalam suatu daerah itu memiliki keragaman yang sangat luar biasa. Ada suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, agama. Jadi setiap daerah itu mempunyai keragaman masing-masing, tidak sama. Walaupun tidak sama, kita harus tetap bersatu. Nah, ini ada 6 bentuk keragaman, yaitu dari suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Nah, contoh keragaman daerah asal Jawa Tengah. Nah, tempat Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kota kabupatennya ada di Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang, dan Surakarta. Nah, itu termasuk daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, bahasa daerahnya itu adalah bahasa Jawa. Kebanyakan mayoritasnya adalah bahasa Jawa. Nah, kalau rumah adatnya yaitu rumah adat Joglo. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu, apa masih di rumah juga mungkin masih ada peninggalan dari mbah-mbah kalian, yaitu rumah adat Joglo. Nah, senjata tradisionalnya yaitu keris ya. Jawa Tengah itu senjata tradisionalnya itu keris. Jadi kalau rumah adatnya Joglo, senjata tradisionalnya itu keris. Nah, kalau alat musik tradisionalnya yaitu gamelan. Ya, alat musik tradisionalnya adalah gamelan kalau dari daerah Jawa Tengah. Nah, mungkin kalian ada yang kalau makanan khasnya itu banyak sekali Jawa Tengah. Banyak. Kalau Jogja itu adalah gudeg. Rumah adatnya yaitu rumah adat Joglo. Kalau pakaian adatnya kebaya dan kesatria itu. Nah, tugas kalian, carilah informasi dari berbagai sumber salah satu provinsi Jawa Barat mengenai hal-hal yang di bawah ini. Jadi kalian itu mencari pakaian adat Jawa Barat namanya apa, rumah adatnya apa, bahasa daerahnya, lagu daerah, alat musik, dan tarian daerahnya. Kalau sudah dikerjakan, sudah tahu, tanya ke orang tua kalian, terus ditulis di buku kalian, terus dikirim ke Bu Puri. Sekian dari Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.